Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Arya Setia Pratama dengan NPM 221506134. Saya seorang mahasiswa Teknik Informatika Universitas Lampung. Video ini merupakan salah satu video tugas pada praktikum Embedded System dengan judul Rangkaian Komunikasi Serial. Nah, pada kesempatan kali ini, nantinya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam komunikasi serial, seperti ada UART, SPI, I2C, dan nantinya saya juga akan memsimulasikan secara langsung bagaimana bentuk rangkaiannya menggunakan website simulasi yang bernama Autodesk Tinkercad. Oke, mungkin bisa langsung mulai terkait penjelasannya. Yang pertama adalah rangkaian komunikasi serial UART, di mana di mana komunikasi UART adalah singkatan dari Universal Asynchronous Receiver Transmitter, di mana merupakan sebuah sistem komunikasi serial yang memungkinkan dua perangkat yang berbeda berinteraksi tanpa memerlukan clock. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini terkait simulasinya, saya membutuhkan dua buah Arduino yang nantinya untuk dihubungkan seperti ini pada pin TX1 atau pin 1 dihubungkan dengan RX0 pada Arduino yang berperan sebagai receiver. Jadi ada transmitter sebagai pengirim dan receiver sebagai penerima. Di mana nanti masing-masing pin ground-nya di Arduino yang kita gunakan akan dihubungkan. Nah, untuk kodenya sendiri, untuk pada Arduino yang berperan sebagai transmitter seperti ini, di sini ada void setup serial begin 9600 serial AN1. Jadi serial yang akan kita gunakan 9600. Nah, kemudian untuk fungsi yang nantinya akan dijalankan terus-menerus sebagai pengiriman data, yaitu pada baris kelima hingga ke 11 pada fungsi void loop, di mana di dalamnya itu terdapat percabangan if apabila serial itu available lebih dari 0, maka nantinya akan membuat atau menjalankan kode string message sama dengan serial read string, di mana nanti akan membaca apa yang diketikkan di serial monitor dan dimasukkan ke dalam variabel message. Nah, kemudian nanti serial akan ditulis menggunakan message yang nantinya dimasukkan seperti itu. Nah, terkait Arduino yang berperan sebagai receiver atau penerima, nantinya untuk baris pertama dan ketiga itu sama seperti transmitter, baris kelima hingga ke-11 yang merupakan void loop yang akan dieksekusi secara terus-menerus. Di dalamnya terdapat percabangan apabila serial variable lebih besar sama dengan lebih besar dari 0, maka nantinya akan membuat variable message yang berisi serial read string, di mana akan membaca string yang terdapat pada serial. Nah, kemudian nanti serial akan melakukan penulisan pada serial, yaitu pesan diterima, kemudian menampilkan pesannya. Oke, mungkin langsung saja pada praktiknya. Jadi di sini kita mulai dari untuk menampilkan serial monitor. Nah, selanjutnya kita start simulation. Oke, setelah simulasinya berjalan, kita akan mencoba untuk mengirimkan message dari transmitter ke receiver-nya. Misal, tes ini pesan dari transmitter. Kita send, kita kirim. Oke, tes ini pesan dari transmitter. Ini pada serial monitor pada Arduino yang berperan sebagai transmitter. Kita alihkan ke Arduino yang sebagai receiver. Di sini bisa teman-teman lihat pesan diterima. Pesannya tes ini pesan dari transmitter. Oke, jadi seperti itu untuk cara berkomunikasi antara transmitter dan receiver pada komunikasi UART. Oke, lanjut pada komunikasi selanjutnya, komunikasi serial selanjutnya yaitu terdapat SPI, di mana untuk komunikasi SPI adalah protokol komunikasi serial sinkron yang digunakan untuk mentransfer data antara perangkat microcontroller dan perangkat periferal seperti sensor atau chip memori. SPI menggunakan 4 kabel, ada MOSI. MOSI itu singkatan dari master out/in. Nah, kemudian MISO itu master in/out.
Kemudian SCK serial clock dan SS left select. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi yaitu terdapat kabel MOSI dan MISO dalam komunikasi SPI ini. Jadi dan juga terdapat satu perangkat yang berperan sebagai master dan satu perangkat berperan sebagai slave-nya. Oke, untuk rangkaiannya sendiri bisa teman-teman lihat. Jadi di sini ada dua Arduino, di mana yang berperan sebagai masternya satu, dan satunya lagi berperan sebagai slave-nya. Untuk rangkaiannya, seperti yang telah tadi disebutkan, bahwasanya membutuhkan 4 buah kabel, di mana yang pertama berperan sebagai MISO, berperan master in slave out, kemudian MOSI master out slave in, SCK dan SS. Nah, untuk codingannya sendiri. Nah, nantinya jadi cara kerjanya ketika ini saya menekan tombol button ini kan terhubungnya dengan Arduino yang berperan sebagai master. Jadi ketika saya memberikan input di sini, maka nanti akan menghasilkan output pada Arduino yang berperan sebagai slave-nya, yaitu menyalanya lampu. Untuk kodenya sendiri seperti ini. Saya geser terlebih dahulu. Nah, untuk baris 1 hingga ke 6 itu terdapat pendefinisian pin-pin yang nanti akan kita gunakan. Nah, PISO di pin 12, MOSI pin 11, pin clock di pin 13, chip select di pin 10, byte-nya 8, LED-nya di pin 9. Nah, di sini hingga baris 8 hingga 10 ada boolean current state, pendefinisian variabel, old state sama dengan false, message-nya sama dengan L. Jadi untuk message yang default-nya yaitu L, low. Nah, kemudian untuk setup-nya, ini mendefinisikan pin-pin yang berperan sebagai output dan input-nya itu apa saja. Kemudian untuk void loop-nya yang akan dieksekusi berulang, yaitu terkait check message. Cek dulu message-nya. Oh, nah ini, check button. Ini fungsi check button itu untuk mengecek apakah button diklik atau tidak. Nah, di sini check button pada baris 31. Jadi, apabila button itu diklik atau diklik ya, ditekan, maka message-nya akan berubah menjadi H. Nah, apabila tidak, maka message-nya itu L. Nah, kemudian terdapat ini serial print line. Nanti akan pada serial monitor akan memprint atau menampilkan kalimat imprime messaging. Nah, kemudian akan menampilkan message-nya. Terus start transmission, ini pemanggilan fungsi start transmission. Ini untuk menulis slave pin-nya menjadi low. Nah, kemudian pemanggilan send data, di mana parameter atau argumen yang terdapat di dalamnya adalah message. Nah, send data ini terdapat pada baris 47 hingga 56 yang berfungsi sebagai mengirim data. Jadi nanti message size-nya diketahui berapa panjangnya. Nah, apabila lebih dari 0, maka akan dikirim. Nah, selanjutnya stop transmission, chip select. Nah, jadi ini di akhir ada stop, pemanggilan fungsi stop transmission. Nah, di capital write-nya slave pin-nya diubah menjadi high. Nah, ini yang pada Arduino yang berperan sebagai master. Nah, kemudian untuk yang menjadi slave-nya itu istilahnya berperan sebagai penerimanya. Untuk baris ini 1 hingga ke 10 seperti penjelasan yang tadi. Untuk setup-nya sama juga pendefinisian pin-pin yang digunakan sebagai input output. Nah, kemudian dan pendefinisian serial monitornya. Kemudian void loop yang akan dieksekusinya yaitu yang pertama adalah check message. Ini merupakan fungsi untuk mengecek apakah ada message-nya atau enggak. Semisal iya, dalam artian message-nya itu H karena ditekan, maka nanti akan digital white LED-nya menjadi high atau lampu LED-nya menjadi menyala seperti itu. Nah, apabila tidak, maka digital white-nya menjadi low, mati. Nah, selanjutnya untuk di sini ada ada percabangan is selected. Nah, apabila iya memenuhi true, is selected-nya ini true.
Nah, maka nantinya akan menampilkan kalimat receive message. Nah, kemudian menampilkan receive datanya, print line, kemudian akan menampilkan imprime message. Nah, kemudian untuk message-nya dan ini spasi. Nah, seperti itu. Mungkin terkait hal tersebut bisa langsung didemokan. Jadi, terlebih dahulu kita membuka serial monitor pada Arduino 1. Nah, kita start simulation. Nah, ini terdapat kesalahan. Terdapat kesalahan yang masih perlu diperbaiki. Tunggu sebentar. Oke, jadi terkadang memang walaupun kodenya sama, terkadang memang di Tinkercad itu mengalami error seperti itu. Nah, ini saya lanjutkan. Tidak ada kode yang saya ubah. Nah, jadi seperti ini. Ini sudah dalam simulasi. Nah, jadi serial monitornya nanti akan mengeprint seperti ini. Nah, L. Ini kan teman-teman lihat LL ini maksudnya low, di mana buttonnya itu tidak tertekan. Nah, misal kita tekan, nah menjadi H, menjadi high. Nah, langsung lampunya menyala nih. Nah, apabila ditinggalkan lagi, maka akan mati lagi. Nah, lampunya mati. Nah, coba kita lihat di slave-nya. Nah, di slave-nya ini nanti akan diketahui apabila lampunya ini buttonnya diklik, maka receive message-nya akan berubah seperti itu. Jadi istilahnya inputnya yang didapatkan dari Arduino yang ini, namun outputnya nanti dikeluarkan melalui Arduino satunya seperti itu. Jadi terjalin komunikasi secara SPI antar dua komponen elektronik Arduino ini. Nah, seperti ini. Ini saya tekan menjadi menyala, saya tekan, saya lepas, menjadi mati kembali. Seperti itu untuk cara kerja dari SPI. Oke, langsung lanjut ke komunikasi serial lainnya yaitu terkait I2C. Jadi I2C merupakan salah satu komunikasi serial di mana protokol komunikasi serial yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat ke bus tunggal, satu perangkat yang bertindak sebagai master dan satu atau lebih perangkat yang bertindak sebagai slave. Nah, hampir mirip dengan SPI, teman-teman. Tapi ini seperti menggunakan topologi bus. Untuk rangkaiannya, seperti yang teman-teman lihat, jadi ada slave dan master, di mana nanti untuk keduanya dihubungkan melalui pin A5, A5 dihubungkan ke A5, A4 dihubungkan ke A4, dan ground-nya nanti dihubungkan dengan ground. Nah, untuk codingnya seperti ini. Jadi untuk ini di bagian yang kita ke master dulu. Di bagian yang master atau pengirimnya seperti ini. Jadi yang pertama kita menggunakan library WireH, di mana ini nanti berguna untuk percobaan di setupnya. Jadi WireH begin memulai wire-nya. Nah, kemudian nanti kita pendefinisian terkait serial monitor yang digunakan, portnya berapa. Nah, selanjutnya nanti akan menjalankan kode di dalam fungsi loop secara terus-menerus. Nah, jadi nanti membuat variabel message bertipe data string. Nah, kemudian nanti akan menampilkan di serial monitor send message. Nah, kemudian nanti apabila serial available, maka akan menjalankan kode ini. Jadi message sama dengan serial read string. Nanti akan membaca string, terus wire-nya Bayesian transmission-nya diisi 9, write-nya akan message-nya di-convert menjadi string, kemudian serial print line-nya message akan mengeprint message-nya, dan end transmission-nya dijalankan seperti itu. Nah, kemudian untuk codingan di bagian slave-nya atau penerimanya istilahnya seperti itu sama pada nomor 1, kemudian di nomor baris ketiga hingga ketujuh setupnya perbedaannya while Bayesian 9 dan on receive. Jadi nanti ini sebagai penanda sedang menerima seperti itu. Nah, terus void loop-nya nanti delay 100. Nah, kemudian untuk void receive event in byte, di mana wait available-nya variable char bernama C, write read, di mana untuk menampilkan pesan yang dikirimkan seperti itu.
Nah, mungkin langsung saja kita jalankan simulasinya. Oke, sudah berjalan, kita buka serial monitor. Jadi di sini kita diminta untuk mengetikkan pesan yang ingin dikirimkan. Contoh, halo slave. Nah, kita send. Nah, halo slave sudah terkirim. Kita lihat di bagian slave-nya. Nah, di sini diubah menjadi gini. Halo slave, jadi satu huruf seperti itu. Ini dipengaruhi oleh while atau pulangan yang ada di sini. Seperti itu. Oke, mungkin terkait I2C seperti itu, kita lanjut ke rangkaian selanjutnya. Rangkaian selanjutnya ini juga menggunakan prinsip komunikasi serial I2C, di mana perangkatnya adalah LCD I2C. Jadi LCD I2C seperti ini berbeda dengan LCD yang bukan I2C. LCD. Nah, perbedaannya yaitu terdapat pada jumlah pin yang ada. Ini I2C dan ini bukan I2C. Nah, oke. Mungkin terkait percobaannya, kita langsung jalankan simulasi sembari nanti menjelaskan terkait codingannya. Kita simulasikan. Jadi di sini untuk pin pin-pin di LCD-nya dihubungkan dengan mana saja, yaitu GND atau ground dihubungkan dengan pin ground di Arduino, VCC-nya di 5 volt, kemudian untuk SDA dan SCL-nya itu nanti SDA-nya dihubungkan ke analog 4 dan SCL-nya di analog 5. Nah, untuk kodenya sendiri bisa teman-teman lihat seperti ini, sederhana saja. Nah, di sini ada pemanggilan dua library yang kita gunakan, include wirehash seperti yang tadi, dan kemudian ini ada tambahan liquid crystal I2C, dimana ini untuk library dari LCD-nya itu sendiri. Nah, di sini pendefinisian jenis LCD yang digunakan, yaitu LCD 0x27 dengan 16 karakter secara horizontal dan dua baris seperti itu. 16 kolom, 2 baris. Nah, untuk setupnya LCD unit untuk mengenali LCD-nya, ya. Kemudian untuk serial region-nya kita gunakan 16,2 ini 16 jumlahnya, kemudian ke bawahnya 2, terus LCD backlight. Nah, kemudian untuk yang void loop-nya atau menjalankan terus menerusnya yaitu LCD set kursor. Kursornya itu maksudnya penulisan di LCD-nya ini dimulai dari 0,0. Nah, kemudian LCD print-nya akan pada baris pertama akan print lab komputer, di mana nanti untuk baris yang kedua di set untuk mulainya dari 0,1 baris keduanya, karena dimulai dari 0 maka baris keduanya itu baris ke-1. Nah, kemudian menampilkan Unila 2024 seperti itu. Nah, mungkin kalau kita coba mengganti kata-katanya pun bisa. Misal, halo, semangat ya. Semangat ya. Nah, kita coba running kembali. Start simulation. Oke, jadi seperti itu terkait prinsip kerja dari komunikasi serial I2C. Contoh penerapannya yaitu pada LCD I2C. Nah, seperti itu. Mungkin terkait presentasinya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.